Jadi kalau ini penggeraknya adalah manusia, ya. Kemudian ada namanya silinder pemecahnya atau silinder perontoknya. Ini namanya silinder perontok ya. Nah ini ada silinder perontok. Nah ini. Kemudian ada hopper untuk memasukkan. Ini hoppernya. Ada rangka untuk melindungi sebagai dudukan. Ini rangkanya, frame-nya dong. Kemudian ada input, ada output. Nah outputnya di bawah. Kemudian tenaganya, ya ini tadi. Biasanya gunakan ada. Kalau udah bicara tenaga, mesti ada saluran tenaga atau transmisi. Nah ini yang perlu diperhatikan nanti ya. Nah ini kan seperti ini. Penyaluran tenaganya menggunakan apa? Ternyata perbandingan gigi ya. Di sini dilihat tuh. Perbandingan gigi ya. Ya itu kan. Perbandingan gigi. Nah. Sama Bunda. Sama. Jadi namanya tracer, inputnya satu, outputnya juga satu. Kemudian sistem transmisinya menggunakan apa? Perbandingan gigi ya. Tenaganya manusia. Pedal tracer boleh, namanya pedal tracer atau. Oke. Ada pertanyaan tracer ini. Kapasitasnya Pak? Ya tergantung manusianya. Tergantung mau kerja nggak. Iya Pak, tergantung tenaga juga. Minum lagi gitu kan ya, ya. Jadi nanti keburu hujan rusak nantinya. Hanya tergantung, kalau ini nggak bisa dibawa berapa sih? Kemudian ini ya, ini tracer atau perontok padi. Ada apa tadi? Pertama ada input hopper ya, ada output, ada silinder perontok, kemudian ada transmisi silinder perontok ya. Nah, penggerak tenaganya manusia. Pelindung. Frame-nya sebagai dudukan ini, fungsinya kan nanti ditulis sendiri ya. Terus ini namanya power tracer. Ditambahi power karena apa? Perlu tenaga lain. Dari mesin. Yaitu mesin. Nah, engine-nya ditaruh di sini tadi ya. Ada gitu. Ini bisa dibuka seperti ini. Nah, ini sebagai input. Engine-nya di situ kan gitu, diinputkan di sini, keluar di sini satu, ya. Ini kotoran, malainya, malai itu gagang padi pucuknya itu ya. Kemudian di sini keluar apanya? Kotorannya, sekam, yang bawah baru padi. Gabahnya yang di bawah. Jadi ada inputnya satu, outputnya berapa? 3. Ayat tilu ya. Ada 3 nih, inputnya satu. Keluarnya pertama ini adalah malai, ini sekam kosong, bawahnya baru Padi. gabahnya. Beras. Gabah. Padi deh, padi. Mau masak pasti begini. Ya udah, itu ya. Sama, maksudnya ada silinder perontoknya kan, ini silinder perontoknya kan ya. Ini ada silinder perontoknya. Iya, karena dia menggunakan RPM yang tinggi, rontoknya mesin ini ya. Jadi itu ya. Terus ini pakai inilah. Inilah. Iya. Nah ini kan bisa di targetnya. Kalau saya nggak tahu ya, ini kapasitasnya berapa. Yang jelas tergantung engine-nya terus orang tenaganya langsung bisa malainya misalnya tenaga orangnya, ini kan gak pengaruh tenaga orang juga ya, semua manusia. Nah itu tergantung dari engine-nya kalau bagus, nggak rewel ya kawasan bagus. Nah ini di sini ya ada di dalamnya ada silinder pemotong, pemecah atau rontok. Di dalam ada fan atau kipas ya, kipas. Di sini ada alur yang membuat apa? Kalau seandainya yang ringan itu keluar, yang berat turun ke bawah. Di dalam ini ada pengaturan alur. Ya, coba lo masuk. Ini bisa dibuka ya silindernya ya. Oh ini ya. Oh iya. Pintar. Nah ini ya. Nah di sini ada silinder perontok, ada screen. Screen tuh apa? Saringan ya. Iya. Jadi di situ supaya dipecah, kotorannya naik ke sini, kedorong keluar, malainya. Di bawah ada kipas. Kipas itu diatur, jadi kan ringan itu kedorong kipas. Kedorong kipas ke sini keluar.
yang berat turun ke bawah. Nah, namanya gabah bersih. Jadi ini lebih bagus dari ini ya. Ya. Nah, lihat itu ada alur yang dialurkan ke sini ya. Ini ya. Jadi ketika dirontokkan, kotorannya alurnya ke sini. Ya, keluar ke sini. Nah, itu dilihat ya ciluk, Bang. Jadi itu ya. Jadi ini keluar kotorannya, disaring keluar sini, baru ini kotoran itu sekamnya, bawahnya baru. Jadi sisipnya tahu ya. Jadi ini engine-nya di sini, ini mesinnya, transmisinya menggunakan belt ya, V-belt. Nah, V, nah, karet V-belt. Beda dengan belt atau V-belt. Kalau belt yang itu, belt itu ya. Kalau V itu yang hurufnya V gini, nah ini V-belt. Bukan victory kemenangan, bukan ya, V-belt. Lihat. Belt itu sama. Victory. David. Oke, sip, awas. Ada pertanyaan untuk ini, power tracer. Untuk merontokkan apa saja, Pak? Ini padi, jagung, terus bisa gandum bisa. Kopi bukan, nanti kopi ada sendiri ya. Apalagi kedelai. Oh ya, bukan itu, malah nanti malah enggak. Itu kopinya. Nah, itu kopi. Ada pertanyaan untuk ini? Tanya, sudah? Ini masih padi ya. Nah, baru ini namanya combine, mini combine. Nah, mini combine sekarang lagi tren, sekarang nyari orang drop susah ya. Sekarang nyari orang drop susah. Jadi lebih baik kerja bangunan kan, karena gini logikanya orang drop itu cuma 60.000 ya sehari, kalau kerja bangunan kena pun cuma udah 80 sampai 90. Kalau tukang sampai 120. Iya. Jadi kalau drop cuma 60.000 sampai 80.000, orang nggak mau kerja. Kerjanya lebih berat karena kelihatan gitu kalau masang bangunan kan. Nah, mereka sekarang balik ke apa? Mini combine. Nah, ini biasanya langsung ya. Kalau di itu biasa dirontokin, masih ngarungin. Kalau ini enggak, begitu dimasuk panen red, langsung diisep di sini dirontokin sekalian, situ udah karung, sudah gabah bersih. Berarti tinggal jemur aja. Tinggal jemur aja. Iya. Ya biar hitam kayak tadi. Jadi padi, jadi Itu ya, tinggal jemur baru nanti pakai masuk RMU, rice milling unit, jadilah beras. Ada pertanyaan untuk kawan? Nah, kalau prinsipnya sama, ini engine-nya ya. Iya. Engine-nya, terus ini alat mekaniknya, itu mesinnya. Jadi prinsipnya si gabah itu ini untuk ambil padi. gabahnya itu. Jadi enggak yang masih lengkap ya. Iya. Jadi batangnya itu langsung kepotong red, dimasukkan ke sini. Nah, akhirnya masuk ke sini. Lihat alurnya ini alurnya ke sini, yang itu alurnya ke sini. Jadi kumpul di tengah kan? Iya. Dibawa ke sini, mulai conveyor ini, naik ke sini, dirontok. Rontok, langsung disilir. Jadi dinaikkan itu ada conveyor naik ke atas. Jadi kotorannya langsung keluar. Berarti jadinya gabah bersih. Gabah bersih. Jadi itu ya nanti di sini bisa kelihatan ini. Ini untuk pengaturan slow phase-nya. Jadi kecepatan daripada si conveyor. Iya. Berarti sehari bisa ya? Oh, cepat. Sehari bisa. Nggak nyampe ya sehari? 1 hektar itu kalau lahannya nggak sulit itu ya paling sejam. Wow. Sangat cepat sekarang. Jet. Kalau coba nyabet itu, nyabetnya sendiri, ngerontokin Ngerontok sendiri, sendiri. ngarungin, aduh sengsara. Ya, jadi Harganya sekarang berapa, Pak? apanya? Nanya harga. Ini dijual paling mahal ini hampir 300-an ini ya. 300 juta. Juta. Iya. Juta lah. Traktor itu sekelas, kalau traktor itu hampir 1,2 M. Wow. Jadi kalian bangga daripada naik Fortuner, naik itu aja kan. Ke jalan Iya, naik traktor deh, Pak. Nyaman naik traktor, cuman kepanasan dikit lah. Nah, ada pertanyaan kayak ini? Udah ini ya. Traktor. Kalau ini sekaligus langsung ya. Iya. Alat yang segitu itu digabung dengan sini. Langsung jadi satu, udah disilir udah jadi gabah. Jadi udah nggak Tinggal ngangkut, di pinggir itu diangkutin jemur. Atau masukkan ke oven. Ada oven itu. Oven di sini di Pak Hartono ya, di gudang sebelahnya ada oven. Bukan Nanti oven kita buah. lihat ovennya sebentar. Ya, Hartono. Ada pertanyaan nggak ini?
Pas ya? Cukup Pak, cukup. Udah. Terus ini ada lagi namanya ini Siti. oh bukan sih. Siti Lur. Win hour sorry. Win hour ya. Win hour itu win pengembus. Nampi. Kalau bahasa Jawa itu nampi ya. Iya. Pakai tampah bro sebut. Orang Lampung juga nanti. Gitu. Orang Nah, Lampung. nah. Kalau Wong Bali apa? Iya sama. Apa Wong Bali iki? Rarti. Apa iki? Orang Bali orang Rarti. Iya sama nampak. Nampi. Nampi beras. Nampi beras sama ya? Tapi kalau orang Lampung napi. Nah, ini orang apa ya orang Bali orang ngerti gitu ya. Jan. Lembang nampi. Nah, nih ya. Jadi ini bisa dibuka nih. Lihat ini. Terus apa jangan diimbus sini aja. Jangan itu. Ini kan Keluar ya Pak ya? Angin. nah, Enak nih kipas jadi angin. Ini nanti sekamnya Wow. setelah dirontak dimasukkan di sini. Wow. Sekamnya itu akan keluar ke sini. Kemudian keluar. Terus berasnya mana? Belum beras masih masih padi ya? kipas gitu lah. Oh berarti ini yang kayak apa padi kosong gitu ya? Oh, jadi ngilangkan padi kosongnya. Iya. Ya. Udah. Ada pertanyaan. Ini namanya win hour gitu ya. Nampi lah ya. Win hour. Win hour. Win hour. Oh, ulang keren apa? Iya. Kamu kira padi yang keluar? Oke, sip. Ada pertanyaan? Jadi ini nanti outputnya 2 ya. Satu input outputnya 2. Yang ini adalah sekam kosong, kotorannya. Kemudian yang bawah keluar dari sini, ini adalah Sekam bersih. kok sekam bersih? Oh, Ya ini sudah gabah gabah. bersih. bersih masuk Ya. di Oke. Oke. Win hour. Oke, sekarang ada power seed cleaner. Nah, apa bedanya sih Pak seed cleaner dan seed itu benih, cleaner pembersih? Sama sebetulnya dengan itu ya. Sebenarnya sama. Cuman di sini ada engine-nya, kemudian sistemnya kayak silo. Gantian dong. Turun di thread, turun Ya, di sini. dulu. Nah, ada kelok-keloknya jadi turun sekali langsung diembus ini ya. Jadi di sini itu nanti ada fan-nya. Makanya bentuknya memanjang kayak gini coba. Perhatikan bentuknya memanjang sini. Artinya apa? Disebar merata ya. Disebar kemudian nanti jatuh. Kemudian di sini ada penyilirnya, dikeluarkan kotorannya. Outputnya di bawah itu adalah apa? Gabah bersih. Nah, biasanya seed cleaner ini untuk pembuatan benih. Oh, jadi benih lagi ya, Pak. Benih beda ya. Kalau benih mau dikonsumsi asal-asalan, kalau ini jadikan benih. Benih tanam. Benih untuk ditanam. Namanya benih untuk ditanam. tahu Udah. Oh, kau taunya bening aja yang lihat. Wow. Udah? Sudah. Apa namanya? Seed cleaner. Oke. Masih ke padi juga. Sekarang masih. Nah, ini. itu keren banget ya Pak. Giling padi, Pak. Nah, ini namanya padi namanya apa? Buler ya. Kalau orang Jawa heler. Apa Pak? Buler. Tapi ini Ular. RMU namanya. Rice Milling Unit. Unit. RMU. 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 Tahu ya? Rice Milling Unit. Nah, ini engine-nya, ini mesinnya digerakkan oleh belt ya. Ini ya sabuknya ini belt. Khusus Pak ya? Khususon. Khusus. Ya, ini ada satu input di sini. Ini namanya hopper. Masuk sini aja nggak usah masuk. Ya, nagih utang. Ini ya. Ini namanya apa namanya tadi? Hopper. Hopper. Kalau semua RMU Rice Milling Unit. Hopper. Kemudian di hopper ini dibawa ke sini dengan diatur sini ada sesuatu yang berputar, rek gitu, untuk supaya padinya tidak berhenti di sini. Kan biasanya kan kurang kering giling ya. Syaratnya padi masuk sini harus kering giling. Kadar airnya 11 sampai 13. Nah, kekering kadar airnya ya. Itu dimasukin air ya, Pak. Kok masukin air? Dikeringin kok. Dikeringin kadar keringnya, kadar airnya. Yang tersisa itu bukan ditambahi air. Ya. Pecah dia kalau Masuk kasih sini. air. Iya. Kemudian ini kan di sini ada pengaturnya, hoppernya ya. Terus dilihat kita di sini ini namanya ada rubber mill. Jadi ada rubber.
Rubber ini fungsinya apa? Mecah kulit. Kulitnya dipecetin, cret. Nah, gitu loh. Dengan karet ini dipecah. Setelah masuk mecah kulit, baru masuk kemana? Ke windower. Di sini. Jadi setelah itu disilir windower ya. Iya. Masuk sini kan dipecah di windower. Di sini keluar sekamnya, didorong keluar dengan cara mengatur ini ya, supaya hembusannya kenceng. Kalau kekencangan apa yang terjadi? Nyembur. Bijinya juga ikut keluar. Gabah yang masih bernas, masih berisi ikut keluar. Makanya diatur supaya apa? Yang keluar hanya gabah kosongnya. Maksudnya tahu ya? Iya. Gabah kosongnya. Setelah gabahnya ini Duduknya apa? belum ini. duduk nanti bawah ada dedek halus, dedek kasar. Begitu masuk ini masuk namanya sosok. Sosok. Nah, ada contoh derajat sosok sekian, derajat itu nanti Derajat sosok. sosok, masuk sosok ya. Sosok. Di dalam situ ada contoh padi-padi yang sosok sekian derajat, 80 derajat itu sekian derajat ada di dalam sini. Kita setiap tahun dapat standarisasi dolog untuk derajat sosok masing-masing beras. Kita tiap tahun. Jadi kalau dibuka ada diklat ya. Oh, derajat sosok sekian 80. Ini 85, ini 95 begitu. Ada 4 kalau derajat sosoknya itu. Nah, itu nanti hasilnya sudah ada. Kalau derajat sosok 80, hasilnya bagus, beras kepala tetapi banyak gabah. Ih, hari gini nanya kucing. Gak tahu. Ya begitu, ya. Kemudian derajat sosok misalnya 80 tadi ya. 80 itu beras kepala tetapi masih ada gabahnya. Kemudian 85 itu derajat sosoknya 85, gabahnya sudah sedikit, padinya masih beras kepala. 90 itu nanti ini sudah habis, kemudian biji padinya masih utuh. Biasanya gunakan 90. Kemudian 95 bersih, gabah tidak ada tetapi banyak pecah. Karena apa? Karena derajat sosok itu semakin ditekan ya, 9 derajat dia akan apa? Kalau besok dia akan pecah. Nah, tentunya standarnya adalah apa? Kering giling. Jadi nanti kalau kering giling. Nah, setelah itu baru kotoran nanti outputnya di situ ada dedak, di sini ada beras, di sini ada sekam. Oh, sekam lagi di sini. bukan Sekam beras. lagi, sekam kotoran, sekam ini ya. Kemudian ini ada sekam lagi, sekam kotoran. Terus ini beras. Terus itu ada dedek, coba bayang berapa keluaran ini? 4. 1, 2, 3, 4. Inputnya 1, keluarannya 4. Kirain berasnya. Berasnya di sini. Berarti yang dari Nah, sini yang diatur biasanya di sini ada pemberat ya. Jadi ini ada pemberatnya di sini keluarnya. Kalau misalnya diberatin bener, kan berarti banyak beras yang tertahan keluar. Iya. Nah, kalau telah keluar kan berasnya panas kan, bisa jadi pecah. Oh, itu yang buat pecah itu. Nah, di situ. Makanya di sini diatur pemberatnya. Jadi keluarnya diatur. Hasil yang dikeluarkan itu. Ada pertanyaan untuk ini, RMU, Rice Milling Unit. Rice Milling Unit, ada pertanyaan enggak? Saya mau nanya udah jawab duluan. Apa itu? Itu kok bisa pecah gitu tadi udah dijawab. Oh, jangan jawab ya? Awas tanya. Kenapa bisa pecah? Ini apa, Pak? Apa? Ini untuk mengatur nih tadi roll rubber roll untuk pemecah kulitnya. Jadi kan gini kan, nah kalau jarang kayak gini ya nggak pecah kan, cuma lewat aja. Lewat aja nggak enak kalau ngambil dulu kan. Ngopi menggunakan itu kan kurang efisien, lebih efisien lagi kan masih banyak tongkol yang masih bisa, dan itu kan bisa hancur dengan tongkol-tongkolnya. Sedangkan tongkol itu sekarang ini laku sekilo Rp500. Bayangin aja kalau itu panennya berapa ton, tongkolnya bisa untuk campuran pakan ternak, untuk media tanam. Jadi jangan sekarang ini media tanam untuk sekam sekam yang udah dibakar itu untuk media tanam juga. Dulu di kampungnya bakar-bakar aja. Iya, sekarang tuh dimanfaatkan semua. Kampung saya kue kanan. Oh iya, kanan. Jadi ini ya, ini perontok jagung, itu engine-nya di sana. Ini hoppernya, ya, hopper. Ini keluar tongkolnya akan keluar. Kemudian di sana ada keluar kotorannya.
Yang Yang putih-putih. putih-putihnya sama apa jungle apa itu? Yang kecil-kecil tuh yang busuk ya, Pak? ini produknya jagungnya. Jadi satu input outputnya ada 3. Ya. 1, 2, 3. Nah, ada silinder pemecahnya di dalamnya itu. Kemudian ada apa? Screen-nya. Kemudian ada pemisahnya ya. Di situ ada kipas itu. Di bawah Pak ya? Iya, di bawah. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada? Lanjut. Namanya apa Pak? Selain protok jagung ada nama lain? Kalau itu enggak ada lagi. Khususon kayaknya ya, perotok- Pak? Khususon perotok jagung aja. Susun. Terus ini apa? Jangan susun. Ayo, apa ini? Es tebu ya. Oh, buat es tebu kan. Bukan es tebu, untuk memerah nira tebu. Namun Memerah nira tebu. Oh, iya, Pak. Oh. Jadi niranya yang kita ambil ya. Makanya ini bedanya. Kalau ini yang lancip-lancip seperti ini kan ini rata, Pak. Kenapa? Ayo. Mana nggak kelihatan? Ini kan bedanya. Jadi tebu pertama kan besar ya. Masuk sini pecah dulu. Oh, Setelah itu kalau di sini peras. Oh. Ini pecah, ini meras. Oh. Baru tahu. Sudah. Ada pertanyaan lagi? Nah, kemudian ini masih padi juga. Gerakinnya Ini gimana? sortasi ya. Sortasi untuk benih biasanya. ada mesinnya sih. Setelah masukin sana ke seed cleaner, dimasukkan sini disortasi. Benih itu bisa apa ya? Bisa untuk benih, bisa untuk ini bisa untuk kopi, jagung gitu ya. Yang pecah-pecah kan lebih kecil datang ini. Turun ya. Diayak. Masuk ke sini diayak lagi, ini turun ke bawah, ini keluar, itu keluar sana yang gede. Itu kan inputnya satu, ini yang kotor keluar hembus, ini yang apa? Yang produknya keluar yang di sini ya. Jadi kalau nggak masukin mesh ini, lebih gede dari mesh ini, dia akan keluar. Otomatis yang kotor kan ke bawah. Iya. Ini lagi digerek, dikotor, yang kotor lagi ke bawah. Ini yang sudah bersih dari sini masuk ke sini. Jadi ini yang supernya masuk sana, ini yang sudah pecahan. Walah. Itu jadi 1, 3, 4, 4. Ya. 4 output. Nah, ada pertanyaan? Ya, ini pemecah kopi ya. Penggiling kopi ya? Pemecah kulit kopi. Oh, kulit baru. Jadi ini sistemnya sistem kering ya. Kering dulu, ada yang sistem basah. Jadi ada 2 tipe. Yang ini yang tipe kering. Jadi keringin dulu, baru Pecah. dipecah. Hasilnya berasan kopi. Ada yang basah itu di sini baru dijemur. Tergantung ya kita itu. Nah ini Pernah lihat ya. Masuk 1, keluarnya 1 ke kopi. Ini produknya 2. Cuman 2 aja. Jadi cuma Di sini Pak. itu kotoran 3 ya. Itu kotoran itu. Yang kopinya masuk sini, kotoran keluar di sini juga ya. Kopi kotoran apa aja Pak? Ini kotoran, ini kopinya ini di sini. Kan Ini kotoran juga kan? Kotoran. Kotoran Kotoran yang juga. besar-besar. Kotoran yang besar ini kok lembut, kotoran lembut terus ini. Kopi. Tapi kebanyakan orang basah ya Pak ya. Kering. Kering deh. Di Lampung saya pernah ikut ya, jadi saya penasaran, saya berangkat ke sana 3 hari nginep di gunung, lihat pemecah kopinya seperti apa. Kering semua. Kering Kalau semua. tempat saya itu basah. Dia itu Pak biasa. Ini pengecilan ukuran ya. Pengecilan ukuran, aduh ini gede. Nah itu ada gigi-giginya, ini gigi. Ini gigi tetap, itu gigi yang berputar. Jadi masukin aja situ, blong kopinya lah, apa kopi atau apa, brak, langsung jadi berasan jagung. Misal jagung, jadi jagung segini jadi yang halus. Tergantung screennya di sini ya. Jadi tepung ya Pak. Tepung jagung. Nah ini Tapi kan ada yang kecil itu kan Pak ya ada untuk yang itu. untuk kopi ada. Untuk beras apa? Beras. Kopi. Oke, ada pertanyaan di sini. Apa namanya? Ini pengecilan ukuran. Oh. Ini namanya jenisnya hammer mill. Jadi untuk macam-macam ya pengecilan ukuran, ada bore mill, hammer mill, terus screw. Nah, bore mill bor karena dia kalau apa bore mill, hammer mill, terus apa ya hammer mill, Indomie. bore mill, apa satu lagi? Tuh, nih ya. Ultra. Bukan. Ultramil. Formil, terus apa ya? Yang batu dengan besi. Jadi batu giniin. Dismil, sorry. Kalau batu dismil, dis itu atau ya, atau apa? Masuk ke produk itu, ini ada batu diginiin. Nah,
Kalau kita ngulek itu ya mortar itu ya. Oh, yang gulak batu Ngulek, itu. batu mortar. Ya ada pertanyaan di sini. Nyambal di. Habis terus kita ke sana